Al-Isra halaman 105. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun fi wajhi tadrij ila al-irsyad 105. Ini suatu pasal pada menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya satu cara untuk memasukkan i'tiqad, keyakinan kepada anak-anak kita yang masih belum dewasa, masih kanak-kanak. Ketahui olehmu bahwasanya kanak-kanak itu permulaan kejadiannya itu menerima bagi i'tiqad yang benar. Ketika kanak halus apapun yang kita ajarkan ini menerima, karena kosong masih polos. Kalau kita ajarkan dengan sesuatu yang bagus, i'tiqad yang baik, dengan sendirinya ini menerima itu semua. Dengan tiada berkehendak kepada dalil dan burhan. Artinya kada perlu memelajari anak dengan dalil. Ada dua dalilan. Banyaknya akan wujud kidam bapak mukhalafatul hawadis yang itu aja dah. Cukup. Artinya berapa? Kalau perlu dalilnya wujud, artinya ada ayat ada dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Kalau baru enggak, yang penting kalimah tauhidnya itu nanti diajarkan suruhnya maha balik. Karena kanak-kanak itu masih polos, jadi dimasukkan ilmu-ilmu nang itu, pelajaran bayang itu langsung menerima dan sampai kena dewasa. Lalu marikit hanya belajar dalilnya. Maka seyogianya kita ajari kanak-kanak itu akan i'tiqad yang tersebut di dalam bab ini, yaitu yang hamba terjemahkan daripada aqidah al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hingga menghafazkan kanak-kanak itu akan dia sampai hafal aja. Dan senantiasa kita suruh akan dia mengulang-ulangi akan dia hingga paham ya akan dia. Suruh isok pelajari pulang itu berbikin hari ini 5 biji misalnya, suruh apa. Kemudian daripada itu sedikit demi sedikit hingga tetap i'tiqadnya itu di dalam hatinya. Dan demikian itu tiada berkehendak kepada dalil dan burhan. Burhan dan dalil sama. Cukup kalimah-kalimah tauhidnya aja. Dan jangan kita ajari kanak-kanak akan ilmu usuluddin, yakni ilmu i'tiqad yang membanyakkan akan perkataan dalil dan burhan daripada soal dan jawab. Kalau perlu dalil-dalil itu kan perlu dia.
Yang penting kalimat wujud ida baka mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wa daniyah qudrat iradat ilmu hayat sama besar itu sampai mutakallim itu aja dijelaskan. Jadi pada hafalnya merikit itu, nah kayaknya hanya ditambahi dalilnya. Kalau lagi harus kalau diperlukan. Seperti yang kebanyakan dilakukan oleh orang yang di bawah angin. Orang di bawah angin ini kepulauan Asia nih, termasuk kita Indonesia, Malaysia, itu banyak pandir ilmu tauhid ini, banyak dalil, dan bahkan dalilnya mau mengarang seorang. Kalau mengambil dari Quran dan dari hadis, yang tiada mengambil daripada guru yang baik, melainkan jikalau sangat hajat kepadanya, seperti ia syak akan i'tikadnya itu dan tiada hilang syaknya itu melainkan dengan belajar dalil dan burhan. Boleh kan punya ragu-ragu keyakinannya, hanya belajar dalilnya. Atau sangat berkehendak kepada menolakkan i'tikad orang yang bid'ah. Datang ke kampung kita orang ahli pandir masalah ilmu tauhid cuma bid'ah. Nah, kayak kita kelompok Mu'tazilah, bolanya itu kan kita ini kadang apa-apanya kehendak Tuhan, apa aja Tuhan itu bang udah digawi. Nah, jadi kadang ada usaha, kadang ada ikhtiar kita. Ada lagi Munjabariyah itu karena kita Tuhan kalau berfungsi apa aja kita namanya itu bang udah gawin kita Tuhan adalah berlaku itu kali dia. Nah kalau ahlu sunnah wal jamaah Tuhan mengulahkan gawiannya, nah kita diberi usaha dan ikhtiar. Lalu nang kau menggawe itu kita dengan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Tuhan. Nah, sembahyang kawan kita sembahyang bukan kita yang sembahyangnya, cuma dengan pada hakikatnya Tuhan yang mengawakan kita. Puasa puasa Tuhan yang mengawakan kita, nang puasa kita. Nah itu ala sunnah wal jamaah, ada syariat, ada usaha, ada apa usaha, ada ikhtiar, ada usaha. Maka ketika itu diharuskan belajar ilmu i'tikad dengan dalil dan burhan bila datang orang bid'ah. Tetapi sekira-kira hajatnya itu cukup hajat menolak kesesamaan, dan jangan membanyakkan perkataan yang lebih daripada hajatnya itu, karena membanyakkan yang demikian itu tiada dituntut bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala. Tetapi jikalau didatangkan oleh orang akan syubhat di dalam i'tikad nang samar, ragu-ragu antara benar lan kada, atau didatangkan oleh orang akan i'tikad orang yang ahli bid'ah seperti i'tikad orang Mu'tazilah atau Jabariyah dan barang sebagainya, maka ketika itu wajib ada seorang yang di dalam negeri itu menolakkan akan i'tikad yang syubhat itu, dan wajib menolakkan akan i'tikad bid'ah itu. Tetapi wajib yang demikian itu atas fardu kifayah, pada beritaan, pada berdoain. Cukup saikum engkau mengandiri orang itu mengalahkan, cukup sudah, yang lain bebas. Dan memadalah adanya cukup di dalam negeri itu satu alim yang menolakkan akan syubhat itu dan menolakkan i'tikad orang yang bid'ah itu, karena yang demikian itu saya kira-kira hajat juga. Allah alam. Yang pernah terjadi di dalam masa Imam Hanafi. Hanafian juga anak Dadang Hamad menghujah orang Baghdad ini, ulama-ulama Baghdad itu ada nang tanda angkat tangan
Jadinya menantang ada lagi nang alim melihat bundian nih, jurang ada situ nah satu ulama orang tua datangi oleh aman bahwa kita isok kita bener masalah atau anak mendengar naga itu guru ini guruan oleh Imam Abi Hanifah sedih di merenung tatangis menyerahkan ini dilewani kadakana ada dilewani kadakana ini tahu aja cuma ngalih. Nah dedang Imam Abi Hanifah juga kanakan Syekh nah bahabar sebian ibn Sadi lalu begisa ayah aja sidin kena ulun nama de besok karya bian. Nah jadi kumpul seluruh ulama esok hari naik hamad ke mimbar sebutin aja pertanyaan hamad tuh aku bertakon wah ini apa pekerjaan Allah yang digawe Tuhan saat ini detik ini apa lagi aja Imam Abi Hanifah aku nang menjawabakan nan menjawabnya kada cocok di bawah sedikit keras. Nah turun hamad turun manja kalah akal gitu. Nah ini gawean Tuhan mainan nang benar naik nang salah turun jadi hamad turun salah berarti edekannya. Nah Imam Abi Hanifah benar naik sidin kami benar inilah gawean Tuhan sekarang ini bulik ini kan hamad kalah wandir itu kalah sholat. Nah kemudian faslun fi ma'nal iman wal islam ini suatu pasal padanya menyatakan makna iman dan makna Islam. Artinya iman artinya Islam. Makna iman itu pada logat pada bahasa yaitu ibarat daripada tasdik, yaitu membenarkan akan barang yang ditantangkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala. Dan tempat tasdik itu di dalam hati, manakala lidah itu terjemah daripadanya. Jadi membenarkan di hati, kita yakin beriman kepada Allah di hati, lalu terjemahnya di muntong. Asyhadu an la ilaha illallah, terjemahnya dimuntong. Dan makna Islam itu ibarat daripada adaan dan taslim, yakni menjunjung dan menerima barang yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tuh. Nah apa uji Rasul diterimanya, dijunjung, dikerjakannya. Nah itu Islam orang. Dan tempat Islam itu umum daripada iman, yaitu di dalam hati dan lidah dan segala anggota, karena tiap-tiap tasdik dengan hati itu dinamakan taslim. Tiap-tiap membenarkan dengan hati orang do Islam taslim. Dan demikian lagi mengerjakan taat dengan segala anggota itu dinamakan taslim. Maka adalah makna Islam itu pada logat daripada iman. Jadi menurut bahasa lebih umum daripada iman. Dan iman itu khas, dan adalah iman itu satu juzuk daripada Islam yang terlebih mulia. Dan tiap-tiap tasdik itu taslim, dan tiap-tiap taslim itu tasdik. Artinya tiap-tiap membenarkan Islam dan tiap-tiap Islam itu benar. Yakni tiap-tiap iman itu dinamakan Islam dan tiap-tiap Islam itu iman. Yakni sah kita katakan tiap-tiap orang yang mukmin itu orang yang Islam, tetapi tiada lazim daripada orang Islam itu kita katakan mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna.
beriman juga cuma kada sempurna dalam kadenya itu nah ada gitu. Wallahu a'lam. Adapun makna iman dan Islam itu pada syarat tadi menurut bahasa, ini menurut agama, maka itu terkadang keduanya itu satu makna, satu arti, seperti firman Allah Ta'ala, fa kharajna man kana fiha minal mu'minin wa ma wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Artinya maka kami keluarkan akan seseorang yang ada di dalamnya itu daripada mukmin, daripada iman. Maka tiada kami dapat di dalamnya seseorang yang lain daripada satu rumah, daripada muslim. Jadi bila orang sudah beriman berarti Islam. Tapi bila Islam kada tentu sempurna imannya. Ada yang sedikit, ada nampol imannya. Dan tiada didapat pada ketika itu melainkan satu rumah dua, yakni adalah murad dengan mukmin dan muslim pada ayat ini satu juga, karena orang yang di dalam satu rumah itu yaitulah mukmin dan muslim. Dan terkadang berlainan makna iman dan Islam itu, seperti firman Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Artinya telah berkata beberapa orang Arab, telah beriman kami. Maka kata olehmu, tiada kamu beriman, dan tetapi kata olehmu, kami Islam. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa ma'nahu istaslamna bil zahiri fa arada bil iman huna tasdiqal qalbi faqat wa bil islami istislama zahiran wa bil lisani wal jawarih. Artinya makna itu, makna ayat ini Islam kami pada zahir juga, tiada beriman di dalam hati. Maka dikehendaki dengan iman pada ayat ini, yaitu tasdiqul qalbi, yakni membenarkan di dalam hati juga. Dan hurat dengan Islam itu menerima pada zahir juga dengan lidah dan segala anggota. Wallahul muwaffiq. Sebelah halaman 111. Al-babus sani fi asrar taharah. Kita masuk kepada ibadah. Bab yang kedua pada menyatakan rahasia taharah, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir. Itu taharah. Karena bersuci ini ada dua macam, ada zahir, ada batin. Zahir anggota kita, batin hati kita. Itu perlu pembersihan. Bab yang kedua ini pada menyatakan rahasia taharah, yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir. Dan lagi akan datang pada menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Penyahat ini ada juri gitu. Kadang-kadang kelihatan gitu. Firman Allah Ta'ala, rijalun yuhibbuna yadallahu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya beberapa lelaki yang kasih mereka itu akan bahu bersuci, dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci. Kita setuju, senang bodoh, senang berisi awal. Tuhan mencintai dalam kita, kasih dalam kita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahharakum.
Artinya tiada menghendaki Allah Ta'ala karena menjadikan atas kamu di dalam agama itu daripada susah dan picik, tetapi menghendaki Allah Ta'ala karena menyucikan akan kamu. Tuhan ada memberiti lawan kita dengan agamanya, kadang mula kita ngalih, kadang mula susah. Nah, tetapi Tuhan menghendaki kita supaya patuju suci. Nah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholati at-tuhur. Artinya anak kunci sembahyang itu bersuci, anak kuncinya. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bunyad dinu ala munazabah, dibinakan, yakni didirikan agama itu atas suatu yang suci. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Artinya mengambil air sembahyang itu seperdua iman, wudhu seperdua iman. Bilanya sembahyang all iman, bila wudhu aja separuh aja, patuju wudhu separuh aja imannya. Tapi bila udah di bawahnya sembahyang all iman. Orang nang memuda wa mah wudu, nang senantiasa wudu, bila betal wudu, anda guring wudu. Nah itu orang muda wa mah wudu. Di dalam kubur orang ini jasadnya kadang mau hancur dalam kubur, cacing tanah ada memakan. 2 tahun 3 tahun enggak kayak nang masih hidup orang ini. Kalau orang muda wama, tapi bedanya bodoh betal bodoh, nah betal bodoh pula muda wama amalannya udah. Apalagi mau bodoh sampai yang sunat udah, sunat apa kahnya sunat ini sembilan 2 rakaat ada. Nah itu termasuk sempurna iman. Sebodoh separuh iman, boleh sembahyang separuhnya, jadi pol imannya. yakni mengambil air sembahyang itu yang menyucikan ia akan hadas itu setengah daripada iman, dan mengerjakan sembahyang itu setengah iman, dan mengerjakan keduanya itu sempurna iman. Jadi melakukan wudu, bila wudu sembahyang, dan yang sunat mutlak pol imannya. Dan ketahui olehmu bahwasanya taharah itu 4 martabat, bersuci itu ada 4 tingkatan. Pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan daripada segala najis, dan daripada segala yang cemar-cemar, kotoran-kotoran yang ada di awak. Kedua, menyucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Mata, muntong, telinga, parut, kamaluan, tangan, betis, 7 anggota dibersihi. Yang ketiga, menyucikan hati daripada segala perangai yang kejahatan dan daripada sifat yang kecelaan, seperti ria, kibir, ujub, ghadab, dan barang sebagainya. Ria itu minta puji orang, kibir takabur, ujub asaharat, ghadab penyarikan. Nah ini penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang ada di hati. Seperti yang lagi akan datang semuanya itu pada kasam yang ketiga, pada rubuh muhlikat, ya bagian yang ketiga pada 1/4 muhlikat. Keempat, menyucikan rahasia di dalam hati
daripada masyghul dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala, memberisi hati daripada sesuatu nang kada baik nang membuatnya karumpanan lawan Tuhan, itu diberisi gitu. Dan inilah taharatul anbiya dan aulia dan siddiqin. Ini sucinya orang-orang, cara bersuci orang nabi-nabi, orang-orang wali, dan orang-orang siddiq. Karena satu persatu diterangkan. Dan taharah pada tiap-tiap martabat itu baginya takhliyah, yakni menyucikan, dan baginya itu tahliyah, yakni berpakaian yang baik dan perhiasan yang dipuji oleh syarak. Maka taharah yang pertama nang tabuat takhliyah dan tahliyah tadi, menyucikan anggota yang zahir daripada segala hadas dan najis, supaya mensahkan akan ibadah yang zahir. Ini takhliyah dan tahliyah, gunanya untuk ibadah kita sah. Dan taharah yang kedua menyucikan anggota yang 7, yaitu mata dan telinga dan lidah dan perut dan faraj dan tangan dan kaki daripada segala maksiat yang zahir dan daripada segala dosa, supaya melepaskan daripada siksa dan daripada suatu yang memfasikkan, dan supaya jadi adil, bersih, baik, adil. Dan taharah yang ketiga itu menyucikan hati dan menyucikan akan dia daripada segala perangai dan daripada sifat yang kejahatan yang di dalam hati itu, seperti ujub, asa harap, dan riya, minta puji orang, dan hasad, kada ketujuh lawan di orang, dan ghadab, sarik lawan di orang, dan takabur, seorang baharatnya, dan khianat, kada kau dipercaya, dan barang sebagainya. Dan supaya bersifat dengan segala sifat yang kepujian, seperti ikhlas. Ikhlas ini bahasa Indahnya rila, lillahi ta'ala. Zuhud, dunia nomor sekian, Allah Ta'ala nomor 1. Zuhud, kada tapi memantingkan duniawi. Wara, apik, bupandir, apik, bawa makan, apik, kaki melangkah, apik, tuarak. Artinya supaya jangan sampai tercampur kepada sesuatu yang akan diridhoi oleh Allah. Dan tawadhu, merendahkan diri terhadap Allah. Dan supaya berpakaian ia dengan perhiasan takwa dan perangai yang baik-baik lagi soleh. Takwa itu takutan, jadi pakaian takut kalau tak salah, ini yang digawe. Dan taharah yang keempat yaitu menyucikan roh, yaitu rahasia yang di dalam hati daripada masyghul dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Artinya jangan sampai hati kita sibuk dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Misalnya kita berusaha, di hati ini pikiran tuh usaha tuh bang nih. Nah, pada dia ingat lawan Tuhan, usaha azar. Supaya lepas daripada ghaflah, lalai, dan lepas daripada masyghul, sibuk dengan dunia yang hina, dan supaya berpakaiannya dan berperhiasannya dengan zikrullah Ta'ala, dan semata-mata hatinya itu ingat kepada Allah Ta'ala, dan syuhud atau hadir kepadanya. Syuhud, yang tingkatannya muqarrabah, hanyar syuhud, hanyar ma'rifah.
Muqarabah ini ibadah terus. Bahasa bahari kan belajar mengintai-intai, artinya menjaga-jaga supaya hadir dari Tuhan, muqarrabah supaya parah. Kemudian suhudun bil qalbi, itu menyaksikan satu peristiwa di dunia ini itu memang semua perbuatan Tuhan, kada ada perbuatan manusia ini. Cuma manusia itu ditawakan. Hanya mata, bilanya sudah tiap-tiap matanya memandang, hatinya berkata ini perbuatan, suhudnya sudah, orang itu berarti ma'rifat lawan Tuhan. Supaya berperangai dengan perangai anbiya dan aulia yang siddiqin, yang muqarrabin, seperti firman Allah Ta'ala, qulillahu summa zarhum fi haudhim yal'afun. Artinya takuti akan Allah Ta'ala, kemudian tinggalkan olehmu akan mereka itu di dalam pekerjaan mereka itu bermain-main. Nabi Yahya lagi anak dibawa kawanan babandaran main, di tengah bermain nampi ini. Jadi apakah aku diciptakan untuk bermain ini oleh Allah atau untuk ibadah? Allah apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan ya Tuhan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah. Ada sedikit bermain-main. Tapi semuanya gawean usaha-usaha kita bisa jadi ibadah kalau ada niat. Hendak kebohongan, berniat menuntut rezeki dari Allah dengan ikhtiar usaha. Sagin makan aku, makin makan bini gua, sagin makan anak-anakku. Nilai ibadah. Bila tulak anak berjual, lain lagi. Banyak kita oleh yang berjual ini benih misalnya, nanti lain lagi itu ada niat ibadah. Nah, niat ibadah Allah, sesuatu yang harus bisa jadi ibadah kalau diniatkan. Kayak makan hari hendak malam makan pulang, niat dia supaya malam ini aku kau jaga anak sembahyang tahajudnya, berzikir atau baca Quran, macam-macam niat kita. Asalnya boleh hukumnya, makan boleh, pakaian yang haram, niat menutup aurat, bala, untuk buka aurat biar haram, kali ini bala malah jadi dosa. Ain menyujuta harganya, yang beluang di belakang binian lagi yang beluang, oh dia jadi pahala nih tuh. Dan kata al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, qauluhu qulillahu tahliyatul qalbi bizikrillah subhanahu wa ta'ala, wa qauluhu summa zarhum takhliyatun amma siwallah ta'ala. Artinya menurut Imam Ghazali, maka firman Allah Ta'ala qulillahu itu memperhiasi bagi hati dengan zikrullah, takhliyah. Jadi hati diisi dengan zikir. Kadang memikirkan benar dunia ini, nangka sekian aja hitungannya. Dan firmannya summa zarhum itu menyucikan daripada barang yang lain daripada Allah. Jadi yang diingat Allah aja sama. Dan taharah yang zahir itu terbagi atas 3 bahagi. Pertama, at-taharatu anil khabas, yakni bersuci daripada najis. Kedua, at-taharatu anil hadas, yakni bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ketiga, at-taharatu anil qudalatil badan, yakni bersuci daripada sesuatu yang mencemarkan bagi anggota
dan segala jikalau ada ya suci sekalipun, dan bersuci daripada yang membawa kepada kehinaan pada badan dan yang membawa kepada aib badan, seperti yang lagi akan datang bicaranya itu. Nah, kemudian bagian yang pertama ta'atatu anil khubusi. Nah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir dhunubana waghfir qulubana wa'allif ya ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma qud bis salamata was sihhata wal 'afafa wal 'afiyata lana wa liman hadarana wa liman wabanna ولعبيدك الحجاج والمسد والجوار والمسافرين بالبر والبحر من المسلمين وبالنصارى الظالمين. اللهم طول أمورنا وسهل أمورنا وسهل جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا ومن الشر عبدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلط وقتنا سعينا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.